Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Tepuk tangannya kita masih di Islam itu indah. Habib tuh tadi Habib gara-gara ibu tadi nanya Habib wudhu, jadi gimana tuh? orangnya udah di sini. Tadi kan dia tidur-tiduran gitu. Batal nggak ya? Ketiduran. Hanya dibahas sama Ustadz Maulana. Nanti Oh, dibahas ya ibu ya biar tahu ya. Dikasih tahu sama Habib nyariin ibunya kemana tadi tuh. Batal nggak wudhu, takutnya ketiduran di kamar mandi lagi ibu. Untung enggak udah balik lagi ke sini. Tepuk tangan lagi kita masih di Islam itu indah. Masya Allah kita lagi bahas mengenai wudhu ya. Sekarang pertanyaan selanjutnya adalah berhubungan dengan kesucian diri sendiri. Waduh. Apakah harus melanjutkan wudhu atau mensucikan diri sendiri terlebih dahulu nih. Kalau kita nggak yakin nih, ragu-ragu nih. Gimana nih Ustadz Syah? Mohon penjelasannya Ustadz, silakan. Tabe guru kami Muhammad Ustadz Maulana Mas Soni, jamaah di studio, jamaah di rumah. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 222. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang senantiasa mensucikan dirinya, artinya bertoharo, berusaha menghilangkan kotoran daripada dirinya. Allah cinta dengan orang-orang yang seperti itu. Pertanyaan selanjutnya terkait tentang bab wudhu yang kita pelajari sama-sama di pagi hari yang berberkah ini adalah ketika ada orang yang sedang berwudhu atau setelah berwudhu lalu dia baru ingat ternyata lupa, mohon maaf bahasa Indonesia, lupa cebok. Dia habis buang air kecil. Setelah itu dia berwudu langsung. Pada saat dia mau melaksanakan sholat langsung ingat. Yakin dia pada saat ingat. Ya Allah saya tadi langsung berwudu, lupa mohon maaf membersihkan najis yang ada pada dirinya. Maka apakah wudunya sah? Jawabannya wudunya sah. Wudunya sah. Tapi tidak boleh sholat. Kenapa tidak boleh sholat? Dia membawa najis. Maka bagaimana caranya? Maka dia berangkat lagi ke kamar mandi untuk membersihkan daripada kotoran yang masih menempel pada dirinya. Dengan cara istinja, dengan cara tit. Yang tidak boleh kita sebutkan lagi. Dengan cara, apa bahasanya jadinya ya? Dengan cara menghilangkannya tanpa menyentuh kemaluannya. Bagaimana itu? Menghilangkan tanpa menyentuh kemaluannya. Berarti disemprot aja gitu. Atau tidak menggunakan telapak tangan gitu. Makanya tadi sebelumnya dibahas boleh asalkan bukan telapak tangan. Dengan cara mungkin punggung tangannya atau mungkin dengan handuknya mungkin ya dibersihkan. Kenapa? Karena dia tidak bisa sholat ketika membawa najis. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan orang yang najisnya tidak berhenti-berhenti? Contoh istihadhah, darah istihadhah. Dia bukan lagi hitungannya haid, sudah lewat dia waktu haidnya dan itu sudah termasuk darah penyakit. Maka yang menentukan di sini adalah niatnya. Niatnya bukan lagi dia nawaitul wudu'a li raf'il hadath, bukan mengangkat hadas. Tapi niatnya saya niat berwudu karena Allah. Langsung karena Allah. Saya niat berwudu supaya bisa sholat. Listibahati sholat karena Allah. Jadi bukan pakai kalimat lirof'il hadas. Karena dia hadasnya tidak bisa terangkat sama sekali. Kenapa? Senantiasa mengucur, senantiasa keluar. Karena dia adalah darah penyakit. Begitu pula tadi daripada ada orang yang mungkin ketika sudah berusia lanjut. Kemudian dia mesti menggunakan
popok ya, menggunakan penyangga pada dirinya, maka dia ketika sholat tetap dia berwudu meskipun dalam sholatnya mungkin ada yang ketidaksengajaan yang tidak bisa ditahan untuk keluar, maka dia yang menentukan adalah niatnya tadi bukan untuk mengangkat hadas tapi untuk dibolehkan sholat, yakni bahasa Arabnya listibahati sholat gitu. Terima kasih Ustaz ya untuk Sama-sama penjelasannya. Mas Sony. Agak bingung untuk menjelaskan hal-hal gitu ya. Oh, karena di TV. Karena ini baik, tepuk tangan untuk guru-guru kita, Masya Allah, tabarakallah. Yuk kita nanya lagi ya untuk yang ada di studio. Kita masuk lagi ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Yang mau nanya lagi boleh angkat tangannya. Sekarang sebelah sana ya. Sebelah sini gantian ya. Oke. Ini yang tadi ketiduran dulu. Penasaran, saya juga penasaran. Ibu tadi ketiduran kan? Nama ibu siapa? Kasih tahu Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuni Supriyati dari Majelis Taklim Nurul Huda, Pesawaran, Lampung Selatan. Tepuk tangannya dari Lampung. Masih ngantuk Bu? Masih dikit, Mas. Oh iya, kelihatan kok. Yuk nanyanya yang tadi pasti kan? Iya, saya mau nanya sama Pak Ustadz Maulana. Iya, Ustadz Maulana tadi udah nyamperin. Iya, saya tahu mau nanya apa. Pak Ustadz, Iya. kalau posisi saya seperti tadi ngantuk, sementara tadi. Tadi ngantuk. Iya, Tadi tadi. kurang D. Dan posisi tadi. Tadi, ngantuk. iya. Seperti tadi ngantuk, terus. Ngantuk. Terus saya kan mau sholat, apakah saya harus keluar berwudu lagi atau bagaimana? Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi keluar ngapain kalau gitu? Kepo, katanya kepo banget Mas Sony katanya gitu. Silakan Ustaz Izin Maulana. Habib dan Aku dibilang kepo. Untung saya perjelas tadi. Iya. Jadi kalau kita buka buku-buku, kitab-kitab dan semuanya tentang yang batalkan wudu pada dasarnya 4. 1. Keluar sesuatu dari 2 lubang yang ada di bawah. Baik benda padat, benda cair maupun gas ataupun gabungan ketiga-tiganya. Nah, gimana ya? Itu yang pertama. Itu yang pertama. Yang kedua, hilang akal, pingsan, gila, itu batal. Mabuk, batal. Apalagi yang ketiga, telapak tangan yang putih ini menyentuh daerah kemaluan, baik depan maupun belakang. Mohon maaf, yang ini ya, tanpa alas, secara langsung. Yang keempat, yang batalkan adalah bersentuhan kulit yang bukan mahramnya. Nah, pertanyaannya, itu tidur berada di posisi mana? Hilang aku dari gambar. Tenang aja Ustadz. Posisi tidur itu masuk di mana? Yang kedua, hilang akal. Kita lihat. Hilang ingatan Hilang katanya. akal. Pas Tidak tidur. sadar. Jadi, saya langsung praktekkan. Nah, Jadi, ya. tidur tidak membatalkan wudhu. Mm-mm. Cuma posisi tidurnya yang membatalkan. Wah, ini posisinya? Kalau tidurnya rapat, Ya. itu aman. Tidak batal karena nutup. Hmm. Kadang-kadang taruh itu Ramadan. Ya. Ngokor gitu. Ah. Tidur. Kalau posisinya gini, itu batal. Karena posisi Iya. pasti terbuka. Iya. Dan termasuk nyender. Batal. Kalau nyender batal. Karena bisa terbuka. Yang menyebabkan terbatalnya wudhu itu karena tidur itu pada posisi ketika tidur lelap. Ah. Karena melemaskan otot sehingga mudah terbuka. Itu batal. Batal. Ah. Karena terbukanya. Apalagi tidurnya begini, batal lah. Batal. Itu. Jadi posisi yang menyebabkan.
Oh, berarti harus tahu posisi, saya tadi posisinya gimana. Yang Ibu penting, batal, Ibu batal ya? nyender. Oh iya benar. Baik, tepuk tangan untuk Ustaz Maulana. Terjawab ya Bu ya. Ibu masih ingat kan nama Ibu? Masih. Berarti aman. Aman, takutnya lagi bangun. Saya siapa? Oh, itu batal. Baik. Ibu, sekarang selanjutnya Ibu boleh nanya ya. Silakan Ibu. Ibu namanya siapa sih? Boleh berdiri Ibu? Namanya siapa? Jeng 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 jeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dong Ustadz. Iya. Ayo loh, ditodong loh, tanya dong katanya. Saya Titi Dianasari dari Majelis Taklim Nurul Huda, Wakilau, Pesawaran, Lampung. Tepuk tangannya dong dari Lampung juga, Masya Allah. Mau nanya apa? Saya mau bertanya kepada Habib Muhammad Sahab. Siap. Oke, Masya Allah. siap Nah, dijawab gini nanti. nih Bib, Kayak terdakwa ketika saya. lagi kegiatan umroh atau haji nih. Nah, posisi lagi tawaf nih. Nah, terus tiba-tiba nggak sengaja menyentuh lawan jenis. Oh. Nah, sedangkan tempat wudhu nih jauh. Wah. Kira-kira wudhu saya hilang nggak ya? Nah. Terima kasih Habib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yakin Bu gak sengaja Bu? Yakin dong. Katanya. Batal gak tuh Bib kalau seperti itu Bib? Silakan Habib. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tadi Ustadz Maulana telah menjelaskan di antara yang membatalkan wudhu bersentuhan dengan yang bukan mahram dan sudah dewasa. Ya. Bersentuhan yang bukan mahram sudah dewasa. Nah ini kita harus pahamin dulu nih biar kita paham. Karena dalam madhab Imam Syafi'i, jamaah Indonesia yang berada di Mekah atau di umroh itu di Madinah di Mekah, jamaah Indonesia rata-rata itu bermadhab kepada Imam Syafi'i. Maka dalam madhab Imam Syafi'i bersentuhan laki-laki dan perempuan yang dewasa sengaja ataupun tidak sengaja maka hukumnya batal. Cuman di sana bagaimana susah ihtirasnya. Untuk susah untuk menjaga karena berdesak-desakan laki-laki dan perempuan bagaimana hukumnya? Maka ada yang mengatakan intiqalul madhab. Artinya berpindah madhab taklid. Tapi Sayyid Abdurrahman Ba'alawi dan Imam Nawawi mengatakan intiqalul madhab itu banyak orang yang salah. Salahnya kenapa? Dia tidak satu paket. Misalnya madhab imam, kita mau ngikuti madhab Imam Malik. Harus cara berwudunya dengan berwudu Imam Malik. Jadi nggak boleh. Nah tapi beliau mengatakan mengikuti satu madhab atau kaul yang lemah dari madhab tersebut itu lebih afdol daripada kita berpindah madhab. Contoh begini, madhab Imam Syafi'i jelas bersentuhan mufakat dalam yang paling kuat, yang paling mu'tamad. Dalam madhab Imam Syafi'i bersentuhan laki-laki dan perempuan yang dewasa bukan mahram maka hukumnya batal. Tapi ada qaul yang lemahnya. Ini yang kita lebih baik bertaklid kepada madhab sendiri walaupun qaulnya lemah. Artinya boleh kita memakai qaul yang lemah ini. Jadi dalam madhab Imam Syafi'i pun ada, jadi tidak usah harus kita intiqalul madhab sebenarnya. Tidak harus berpindah madhab. Karena dalam madhab Imam Syafi'i pun ada yang mengatakan apabila menyentuh tidak dengan sengaja. Bukan pas lihat, wah ganteng juga nih. Iseng banget ya. Colek-colek Sengaja aja dicolek. misalnya kan. Ini jarang di Indonesia nggak ada nih misalnya kan gitu. Apabila kita menyentuh dengan sengaja maka tidak membatalkan wudhu. Ya. Atau yang disentuh juga tidak membatalkan wudhu. Jadi kita taklid kepada qaul yang lemah ini walaupun itu dalam madhab Imam Syafi'i juga. Tapi tetap itu tidak bisa dipakai setiap waktu. Hanya waktu-waktu tertentu yang memang kita bisa bertaklid kepada qaul yang lemah tersebut. Tapi suka ada yang gandengan, aku ya pernah lihat. Nah itulah masalahnya, itu istri siapa yang digandeng itu ya? Iya apa jangan truk kali ya yang digandeng waktu itu. Ya, Makasih makanya Habib. itu juga walaupun itu istri saya tapi jangan dengan sengaja. Baik, terima kasih Habib Muhammad Baik. Syihab. Tepuk tangan lagi untuk guru-guru kita, tepuk tangan untuk yang sudah bertanya. Terima kasih ya. Selanjutnya, oh Ibu. Ibu silakan nanya, maaf ya Bu. Silakan, namanya siapa sih?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Siti Romla dari Majelis Taklim Nurul Huda, Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Waihilau, Kabupaten Pesawaran, Bandar Lampung, Lampung. Tepuk tangan untuk Ibu Siti Romlah yang menghafal dari mana dia berasal. Pasti dia adalah Masya warga Saya mau transmigrasi. tanya sama Ustadz Sam. Oke, Gini soalnya lupa. Ustadz, Siap Ibu. gimana kalau setelah wudhu kita kan seharusnya baca doa ya Ustadz. Ya, Tapi kok malah nyanyi-nyanyi atau baca-baca di HP itu kayak mana? baca-baca Dan- diabetes. Ya di HP. Oh, di HP, ya. Dan bagaimana Ustadz wudhunya orang yang sedang sakit di waktu diimpus? Boleh tayamum apa enggak? Oke, terima kasih Ibu untuk Ya. pertanyaannya. Ibu Maaf ya, nyanyi apa Bu? Ustaz. Biasanya habis wudhu Bu? Yo ndelok-ndelok wae. Coba Bu, apa nyanyinya Nyanyi biasanya? apa? Bukan ibu nanya. Oh Ibu nanya. Kau nyanyi tak Ustaz? Ya. Suruh nyanyi. Enggak, udah. Terima kasih, habis terima waktu, kasih. enggak. Terima kasih sudah Matur bertanya. nuwun Sami-sami. sedherekipun nggih. Nggih. Oke. Kula aturi. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Silakan Ustaz Syam dijawab. Terima kasih Ibu. Tapi guru-guruku Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 255 atau ayatul kursi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Mudah-mudahan kita senantiasa untuk mengingat, untuk mengamalkan daripada ayatul kursi ini agar kita terbebas daripada segala jenis gangguan. Pertanyaan dari ibu tadi, orang habis berwudu lalu dia bersenandung, nyanyi-nyanyi, buka HP dan itu tidak ada hubungannya dengan ibadah, tidak ada hubungannya dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu membatalkan wudunya? Maka jawabannya sudah dijawab oleh guru kita Ustaz Maulana tadi. Apa saja yang membatalkan wudu? Ada enggak di situ main HP? Tidak ada. Ada enggak di situ daripada bernyanyi-nyanyi? Maka tidak ada. Berarti jawabannya bersenandung setelah dia berwudu itu tidak membatalkan wudunya. Kemudian ternyata lagunya mengandung unsur, mohon maaf, yang tidak baik, maksiat. Mengandung unsur maksiat. Yang dibuka di HP-nya pun ada unsur maksiatnya. Misalnya auratnya orang dia lihat. Tiba-tiba pas dia lihat, ih syahwat dia. Ya, dia syahwat kepada apa yang dia lihat atau dia syahwat terhadap apa yang dia nyanyikan, maka disunnahkan berwudu kembali untuk memperbaharui wudunya karena pikirannya telah dia kotori kembali sebelum dia melaksanakan sholat. Berarti dia tajdidul wudu, dia memperbaharui wudu disebabkan karena senandung atau disebabkan karena dia buka-buka HP-nya, yang mana HP-nya tersebut yang dia buka adalah sesuatu yang mengundang syahwat. Wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih Ustaz Syam Siap. untuk jawabannya. Jamaah jangan kemana-mana ya. Setelah ini pertanyaan dari jamaah yang ada di rumah akan aku bacain. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.